Sebelahku Didi. Nah, kok ragu-ragu ya ngomong namanya sendiri? Ragu banget. Kenapa tuh? Enggak sih, enggak apa. Oke. Nah, kita kemarin udah bahas tentang apa aja ya, definisi sahabat, teman menurut kita, cerita-cerita tentang teman. Dan di kesempatan kali ini kita tuh mau bahas lebih spesifik lagi, yaitu teman yang sehat dan teman yang toksik. Gitu. Pasti teman-teman nih banyak banget yang mengalami atau bertemu dengan teman yang toksik, yang sehat pun jarang sih yang sehat kayaknya. Ya benar. Bisa banyak yang toksik ya. Bener say. Tapi biasanya walaupun temennya toksik itu tetap dijalanin. Iya. Karena alasan-alasan lain, jadi harus tetap temenan sama itu yang toksik. Aduh, mungkin nggak punya teman lagi ya? Enggak. Ya saya juga seperti itu. Nggak punya teman ya? Nggak punya teman, nggak apa-apa asal punya duit. Gitu. Kita mendatang sendiri. Nah, definisi sahabat yang sehat atau baik ya, itu adalah persahabatan yang bisa memberi dampak positif dan kedamaian hati satu sama lain. Jadi emang itu ya. Memberi manfaat. Intinya sih bisa saling melengkapi ya, saling beri support, saling. Dan jangan berat sebelah juga. Memberi manfaat ke satunya, tapi satunya tersiksa itu masuk toksik juga toksik, sih. Berarti yang satu yang toksik itu ya, membawa ketoksikan. Dibuang aja. Kayaknya kalau punya temennya toksik gitu rasanya kayak nggak nyaman gitu sih ya. Walaupun kita temenan, walaupun banyak temennya, tapi kalau toksik kayak yang gimana? Satu mending punya teman, nggak usah punya teman. Nggak usah banyak-banyak punya teman, tapi satu atau berapa sih, maksudnya sedikit aja yang tapi yang sehat ya, yang dan berkualitas. Berkualitas lebih tepatnya. Kalau bermanfaat jadi kita kesannya kayak memanfaatkan teman ya. Ya gak apa sih, asalkan sama-sama. Iya sih, sama-sama menguntungkan ya. Kalau cuma satu yang dimanfaatkan kan kesannya jadi kayak yang ngambil butuhnya doang. Ngambil butuhnya doang. Ingat jangan ngambil butuhnya doang. Ya, kayaknya pernah mengalami nih. Relate ya. Nanti kalau misalnya aku mau curhat gitu kan, udah nyepam gitu, bukan apa ya, kayak nggak direspon. Nah itulah nggak direspon. Tapi kalau misalnya dia mau curhat harus kita merespon. Kalau kita nggak merespon, kita jadi gosip tuh. Benar-benar. Jadi kayak lebih memprioritaskan dirinya daripada dirinya orang sendiri. lain. Nggak apa-apa sih memprioritaskan dirinya sendiri, cuman ya tolong pengertiannya ya. Nah, ciri-ciri teman yang sehat nih, ada bisa saling percaya. Yang itu sehat nih bisa saling percaya itu nomor satu, karena kepercayaan tuh gak kita kasih semena-mena gitu. Nah benar-benar, tapi jangan mudah percaya juga ya. Nah itu kayak kalau baru kenal atau mungkin teman sekolah ini kan baru kenal gitu ya, jangan langsung percaya 100%. Iya, jangan langsung cerita masalah keluarga gitu. Jangan, nanti bisa satu sekolah bisa tahu kalau kayak gitu. Bahaya. Tergantung orangnya ya. Nah, juga nih ada menghargai kondisi dan pilihan. Nah, memang menghargai itu susah banget biasanya. Bener. Jadi kita emang merasa kayak gimana ya, kita merasa selalu gitu tanpa menghargai orang lain yang di sekitar kita gitu. Jadi kayak dirinya pengen ngerasa dihargai tapi dia tidak tahu cara menghargai gitu gak sih? Bener. Maunya di-ngertiin aja, tapi nggak mau mengerti begitu. Ya. Itu udah berat sebelah loh. Iya, maksud toksik ya. Ini toxic. Susah ngomongin emang yang sehat nih. Karena kebanyakan yang toksik tuh. Bener banget. Apa tuh lagi? Selain apa? Kalau dari Mbak Didi sendiri gimana tuh? Hanya memanfaatkan Anda. Apa tuh? Maksudnya kayak yang itu masuk toksik gak sih? Kalau cuma memanfaatkan? Ya mungkin balik ke yang tadi, Nak. Jadi kalau yang satu memanfaatkan, tapi yang satunya pas dia butuh dia tidak bisa, maksudnya nggak ada, tidak. Itu termasuk toksik
menurut toxic, aku. toxic sih. Karena gak nyaman sih, maksudnya kayak dia lagi butuh kita selalu ada support apa pas kita lagi butuh kayak dia kayak yang kurang respon gitu, ngeselin orang kayak gitu tau. kayak tadi. Saya emosi nih kalau bisa bicara masalah teman lagi-lagi ya, seperti kayak yang part yang kemarin mesti ke bawah gitu. Terus ini lagi memunculkan drama. Aduh, ada gak sih temen yang kayak suka memunculkan suatu drama, jadi kayak seneng manipulatif. Iya, hati-hati sama orang manipulatif. Kok ngegas. Soalnya dia tuh sering kayak playing victim gitu loh. Benar-benar. Misalnya dia yang salah, tapi nanti ujung-ujungnya bisa kita loh yang salah, jadi bumerang gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak dijebak, intinya nanti kita yang salah juga. Padahal siapa yang salah? Siapa yang disalahin gitu. Benar-benar. Nah, ada juga nih cara menjaga sahabat biar tetap sehat gitu hubungannya. Nah, itu adalah selalu siap sedia. Balik lagi ke siap sedia gitu ya, tapi jarang banget gitu. Emang yang namanya teman kan emang harus saling support, saling membantu lah ya. Tapi biasanya nih kalau yang ditemuin di lingkungan, biasanya kalau ada sahabat yang sukses tuh bukan disupport lagi biar lebih sukses lagi, tapi diiriin. Oh, benar. itu termasuk toksik ya, maksudnya harusnya kan kalau emang temenan harusnya kan ikut seneng gitu ya, kalau ada temennya yang harus mungkin seneng. Intinya itu ikut seneng, kalau misalnya seneng, kalau sedih ya ikut dibangun, sedih. disupport juga gitu. Bukan kalau temennya seneng dia malah kayak sengsara gitu. Bener, itu sering kok. Dia ngerasa ada enak kalau temennya seneng kan, gimana ya, kebahagiaan kan maksudnya kan datang ada masing-masing, ada porsinya masing-masing. Bener. Nah, terus nih ada beri sedikit jarak. Nah, emang bener, kasih juga waktu sendiri dan jangan terus-terusan dikintilin nih temennya gitu. Bener-bener. Aku juga sempet ngalamin. Aku karena dulu temennya cuman sedikit, jadi kalau misalnya temen aku punya teman baru, aku cemburu. Oh, jadi cemburu bukan cuma ke pasangan. Bukan, jadi aku cemburu ke teman kalau ya udah punya teman baru ya, gini. Jadi gitu. sudah ada temenan sama yang aku. Iya, gitu. itu nggak boleh ternyata, geng. Jadi emang kasih kebebasan juga lah gitu. Jadi jangan posesif egois. Kesannya ya. Jangan egois. Emang harus temenan sama aku aja, sama kamu aja kan gitu. Ego jadinya. Iya. Kalau Mbak Didi sendiri pernah nggak? Apa mengalami kayak gitu? Cemburu ke temen atau gimana? Pernah sih, pastinya ada perasaan cemburu. Ya apaan sih, sok kenal gitu kan. Iya, jadi kayak gimana ya, maksudnya gak bisa dijelasin, kayak cemburu tapi gak apa-apa gitu, dia sama yang lain, tapi iri aja gitu ya. Bener-bener kok akrab banget gitu. Iri sama cemburu tuh beda tipis loh. Iya, beda kok. Terus ini lagi tidak menghormati kamu sebagai temennya, dan ini lebih ke cenderung mengolok-olok temennya. Jadi kan biasanya tuh ada temen yang mengolok-olok temennya buat jadi bahan tertawaan gitu guys. Iya. Jadi mungkin tapi niatnya dia mungkin bikin tambah seru ya, tambah asik gitu, tapi kan nggak tahu temennya itu sakit hati atau enggak. Iya, itu sering kok. Biasanya memikirkan. Kalau aku biasanya diolok-olok, aku diem aja gini, nggak ketawa sama sekali. Nanti dia mengerti sendiri ya sih. Kalau udah ngerti kebangetan. Nah, terus nih ada lagi memaafkan kesalahan. Emang harus saling memaafkan. Bener-bener. Gitu ya. Karena emang kadang dengki kayak dendam gitu loh, kayak misalnya dia apaan sih gitu, kamu tuh udah giniin aku, itu nggak boleh. Jadi, tapi ada temen lo yang kadang dia nggak mau minta maaf, nggak tahu ya apa karena gengsi atau karena emang dirinya nggak ngerasa mau kalah, nggak ngerasa gitu. Jadi nggak ngerasa salah gitu. Padahal mah harusnya sih tidak perlu, maksudnya tidak perlu gengsi untuk minta maaf. Kalau emang salah kan harus minta maaf. Benar. Terus masuk ke toksik nih. Kalau tadi kita udah bahas tentang yang sehat-sehat, pertemanan kita sekarang yang nggak sehat. Nah, toksik ini ya seperti kita tahu sendiri, lebih banyak yang toksik daripada yang healthy gitu. Kayaknya teman-teman di rumah juga banyak mengalami toksik dalam pertemanan ya. Dulu kemarinnya tuh kita ada juga pembahasan tentang toxic relationship. Nah, cuman pembahasannya itu tentang sama pasangan. Ternyata toxic itu juga ada tentang pertemanan, di keluarga. Sama aja sebenarnya sih. Jadi ya teman yang cuma ingin mengambil dan memanfaatkan kebaikan kita.
Jadi kayak ada butuhnya doang gitu ya. Ya kalau diambil butuhnya doang kan kayak sedih gitu. Jadi kayak ngerasa temenan tapi kamu temenan tapi kalau datang pas ada butuhnya doang gitu. Dan itu impactnya kita, maksudnya efeknya ke kita tuh nggak jadi diri kita sendiri. Benar-benar. Jadi kita kayak maksain gitu. Benar. Jadi harus kayak yang maksain gimana maunya dia gitu. Bener. Misal dia butuh apa gitu. Kita tuh harus selalu ada, harus selalu bisa. Senyum. Padahal dalam hati udah gak nyaman gitu. Tapi di samping itu kayak gak enak gitu ya, ini udah temenan udah lama. Biasanya rasa gak enak itu yang terlalu jadi kita ya mau gak mau harus menjalani karena rasa gak enak aja. Gak ada pertanyaan tuh. Pendapat kalian tentang pertemanan yang toksik dari Mbak Didi dulu deh. Kalau dari aku tentang pertemanan yang toksik itu sih pertemanan yang ya yang tidak sehat, maksudnya yang membuat kita temenan tapi ngerasa gak nyaman gitu sih. Nah jadi biasanya kan kalau temenan kan seru punya teman, jadi bisa ada yang mau diajak ngobrol, diajak seru-seruan, seneng-seneng, tapi malah ngebikin gak nyaman kan. Jadi ya kesannya kayak yang ini dia aja yang untung. Jadi kesannya kayak jadi gembel, mohon maaf. temenan tapi kok kayak enggak nyaman. Jadi kan mending enggak usah temen. Emang pernah gak sih kita ngerasain kalau pas lagi kumpul nih sama temen-temennya tapi kamu ngerasa gak nyaman di perkumpulan itu, jadi kayak pengen pulang? Aku tuh kalau misalnya enggak enak di suatu perkumpulan, pas waktu kumpul tuh ada salah satu orang atau 2 orang yang bisik-bisik. Oh iya. Meskipun padahal kadang nggak ngomongin kita tapi kayak maksudnya di dalam satu perkumpulan itu ada yang maksudnya bisik-bisik. Iya, bisik-bisik kayak padahal bukan ngomongin kita sebenarnya, tapi kayak ngerasa atmosfernya beda gitu loh. Nah, kalau menurut aku sendiri toksik itu gimana? Kita tuh nggak ngerasa sebenarnya kalau misalnya kita dimanfaatkan, kita seneng-seneng aja sama teman-teman, tapi nanti di akhir kita tuh nyadarin sendiri gitu tuh kalau misalnya kok selama ini kita gini ya, kok selama ini ternyata gini. Kok selama ini ternyata dia doang. Iya, selama ini kita tuh dihipnotis dengan teman aku cuman ini dan udah temenan udah lama gitu. Iya, padahal kalau toksik sih mending dihindari aja ya, dijauhi. Terus selanjutnya nih ada cara menghindari toxic relation. Friendship dong, friendship. Aduh, toxic relation. Kiranya pasangan mulu nih. Cara menghindarinya adalah dibuang dan nggak temenan lagi. Bener. Intinya sih gitu ya, maksudnya menjauh dengan orang-orang yang toksik. Iya, mungkin step pertama kita bicarain. Kalau misalnya tetap aja ya udah buang aja. Karena di dunia ini nggak butuh teman, butuhnya relasi say. Dan orang kan juga banyak yang mau dijadikan teman, cari yang baik-baik aja lah daripada mengganggu kesehatan mental. Mending temenan sama pacar sendiri. Ya karena kamu relate banget. Karena saya relate banget. Karena pacar Anda adalah teman Anda. Benar itu. Ya gitulah. Makanya kalau sampai putus sama pacarnya gimana tuh? Jangan aja. Aduh, ini keluar nih. Mohon dihapus di sini. Nanti dia dihapus ya. Jangan. Ini ada lagi cara memilih teman dan memilah teman menurut Didi dan Nana. Cara memilih teman dan memilah. Dilihat dari ciri-cirinya sih ya kalau dari aku. Maksudnya dia biasanya kalau ada kemauannya dia yang harus dia maksa, enggak sih, ngerti ya? Nah, jadi kalau seandainya dia tuh ada apa-apa, jadi kita tuh harus nurut lah sama kemauannya dia. Jadi dia tuh memprioritaskan dirinya sendiri, itu kayaknya udah jangan. Kalau menurut aku gak usah milih-milih teman, cuman kalau misalnya ya sekedar teman aja, maksudnya ya say hello, oke. Tapi kalau sahabat mungkin untuk sekarang enggak dulu deh. Enggak dulu. Tapi nanti pasti menemukan lah ya. Pasti menemukan sendiri, dan kepercayaan timbul kepada kalau kita udah nyaman gitulah. Iya, benar-benar. Kalau bukan dicari tapi kayak biarin datang sendiri, ngalir aja gitu. Dan kalau emang nggak ada yang dijadikan sahabat yang baik atau dijadikan teman yang baik, ya udah jalanin aja. Orang tua aja. Orang tua. Nah nih, kalian pernah mengalami toxic friendship gak sih? Ini yang ngasih pertanyaan ngajak saya buat memunculkan emosi kayaknya di sini.
Kayak pertanyaannya nih memancing untuk mancing. ya gimana nih pertemanan kita. Aku jadi takut ya. Jadi gak enak, jadi kayak Kasih solusinya dong. Kalau solusi seperti tadi saya bilang buang. solusinya sih menjauh aja dari teman-teman yang toksik. Tapi pernah ada sih kita? Jangan tanya ya. Aduh. Gak apa-apa, yang penting gak nyebutin merek. Pernah banget. Jadi aku perkumpulan sih, bukan cuma satu orang. Jadi dalam perkumpulan dalam circle itu toksik semua berarti. Sebenarnya nggak semua, cuman jadi apa ya? Kalau misal buah apel ya, terus ada ulatnya kan semuanya jadi busuk kan? Benar. Berarti jadi ulatnya satu doang. Gitu tapi emang di dalam perkumpulan tuh pasti ada satu aja ulatnya. Jadi iri. Jadi yang lain-lainnya kayak ngikut gitu kan. Jadi emang aku baru tahu juga kalau misalnya ternyata ada grup dalam grup. Biasa Jadi kan di ada pertemanan cewek-cewek kan ada grup. Makanya aku kalau dari aku sendiri sih lebih senang maksudnya temenan sama satu orang aja gitu. Jadi kayak kemana-mana ya sama itu aja daripada satu geng gitu tuh kayak ngerasa. Kalau aku sendiri sih ya aku pribadi karena agak nyindir sebenarnya. nyindir kamu maksudnya. Iya. Enggak maksudnya kalau dalam pertemanan yang mungkin ada beberapa orang ada 6 orang atau kan biasanya itu ada yang lebih dominan gitu loh. Itu permasalahan di saya. Yang lebih dominan tuh biasanya kayak yang ngerasa dia yang paling apa ya, mesti tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata ada sih. Tapi jadi kalau aku tuh lebih baik berteman sama maksudnya 2 orang aja, 1 orang gitu aja sih kalau aku. Kalau aku kebetulan dapetnya circle sih kemarin. Tapi ya buat pelajaran juga sih, bersyukur kalau misalnya udah kenalin satu-satu orang gitu loh. Maksudnya per orang tuh sifatnya gimana. Jadi orang semua tuh gak bisa dikategorikan baik meskipun udah kenal bertahun-tahun. Jadi kalau di dalam circle itu berarti harus mengetahui sifatnya yang ini gimana gitu dulu ya. Selama ini aku cuma ngikutin aja gitu loh. Maksudnya sifatnya gini, oke aku ikutin sifatnya gini. Jadi kita tahu cara ngatasin satu-satunya gitu. Misalnya satu ini marah, jadi kita tahu cara ngatasinnya gimana. Dan cuman ya gitulah endingnya tidak baik, geng. Jadi jangan main circle-circle lah. Iya, maksudnya di sini kan kamu kan katanya gak ada teman. Nah, dan aku di sini tipenya bukan tidak suka ya, maksudnya tidak terlalu senang kalau temenan yang banyak. Yang temennya tuh banyak bergerombol dan teman-teman di rumah juga yang nonton bukan maksudnya kita untuk mengajak tidak punya teman banyak, maksudnya ya cuman bercerita aja sih ya. Cuman kita nyaranin pilih bener-bener kalau misalnya kalian mau nentuin orang kepercayaan kalian gitu sih sebenarnya. Harus yang benar-benar bisa menjaga aib, make sure juga harus diyakinkan banget gitu loh. Benar-benar. Kalau udah yakin sih kayaknya mending enggak usah temenan aja. Mending simpen sendiri atau enggak curhat ke yang lain. Pacar. Balik lagi nih. Solusinya punya pacar. Kalau nggak punya pacar ya curhat ke orang tua. Aku biasanya curhatnya ke orang tua sih. Iya, atau ada orang yang curhatnya kayak ke itu loh. Keselin banget yang bikin pertanyaan. Gak ada hubungannya di sini, wah. Malah nanya pacarnya siapa lagi. Ya, nanti di review nih. Review pacarnya dong, boleh ya. Nanti di next episode ya. Kita review pasangan gitu. Bukan cuma pasangan kita nih, pasangan kameramen kita juga. Pasti. Harus di-review juga. Review semua pasangan yang ada di sini. Benar-benar. Gitu. Karena juga kan pasangan bisa dijadikan teman. Iya, teman nggak bisa dijadikan pasangan. Nah, belum tentu. Tapi kan ada tuh kan biasanya jadi dari temen jadi pasangan. Nah, benar-benar. Karena kan semua berawal dari teman. Saya enggak. Aku emang menghindari kayak temen jadi pacar gitu loh. Iya sih, maksudnya nanti soalnya aku pernah juga kayak gitu. Cuman nanti kalau misalnya putus gak mungkin jadi teman. Benar-benar. Jadi mending kalau teman enggak usah dijadiin pacar. Iya, mending orang yang enggak kita kenal. Teman, pacar. Jadi mending kita kenalnya dari virtual aja. Bercanda. Jangan virtual ya, geng. Jangan virtual karena virtual itu nyakitin. Tapi tidak semua juga sih. Ada kebanyakan ya. Ini
kameramen juga ini korban virtual ya. Korban Kayaknya bukan dia yang korban. Oh, dia pasangannya yang korban. Aduh, kayaknya bahaya tuh. Sakit. Buat teman-teman di rumah mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesannya. Iya. Jadi Atau bisa langsung mau komen pengalaman dulu. juga ya, Ah, mau bisa cerita cerita-cerita. pengalaman. Walaupun tanpa nyebut merek, nanti kita bakal bawa ceritanya di podcast selanjutnya. Iya, di podcast selanjutnya nanti kita baca-bacain dulu pendapat kalian gitu ya tentang temen juga. Dan mungkin punya quotes-quotes terbaik. Ini maksudnya ada kata-kata yang Apa tuh? yang andalan lah gitu. Kalau dari aku ya biasanya tuh jangan terlalu percaya sama orang lain kalau kalian nggak mau kecewa gitu aja sih. Kalau dari aku sih Apa tuh? tentang pertemanan jangan terlalu akrab. Jangan iya, terlalu benar. akrab. Jadi seakrab-akrabnya kamu harus ada jaraknya. Karena kalau pas akrab banget nih, pas ada masalah kecil aja pasti jadi Boom gitu. kayak gitu aja. Itu aja dari kita di podcast kali ini. Nanti kita balik lagi untuk podcast selanjutnya. Kalau kalian mau ada permintaan tentang tema atau apa, boleh banget komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Bye.